Shalom, puji Tuhan. Kita kembali beribadah Komisi Kaum Bapak di bulan Juni ini di tema dari Gereja Bethel Indonesia tentang bulan keluarga. Ya, jadi Juni ini kita masuk dalam bulan keluarga dari Gereja Bethel Indonesia. Mari kita naikkan satu pujian dulu, bertemu dalam kasihnya. Om Christian. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari kita bercinta semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari kita cinta semua di dalam. Sekali lagi katakan oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Kita semua di dalam rumah Tuhan, di dalam rumah Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Saya bersama dengan hambanya Bapak Fardi. Shalom. Dengan Bapak Daniel. Mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, sedikit nyatakan dalam perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Jiwaku buka untukmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, ingin nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
dimanapun kau berada. Mungkin hari-hari ini kau sedang mengalami beban berat. Seakan-akan kau sedang berjalan di tempat. Begitu berat masa-masa pandemi ini, kita sebagai suami, seorang bapak, berjuang untuk keluarga kita. Tapi malam hari ini, siapkan hati kita masing-masing untuk menerima berkat Tuhan. Amin. Melalui hambanya, kita memperoleh kekuatan baru, pengharapan yang baru, bahkan jalan keluar menghadapi masa-masa yang berat sebagai seorang bapak, suami. Saya serahkan kepada hambanya. Kaum bapak, kaum pria BBK yang saya cintai, kita bertemu lagi dalam ibadah BBK dalam bentuk yang berbeda memang. Kita akan membaca Keluaran 33 ayat 1 sampai 3. Keluaran 33 ayat 1 sampai 3. Kita akan membahas mengenai apa yang tadi dikatakan oleh Bapak Gembala. Kita mengalami stagnan. Pada tahun lalu sepertinya kok kita nggak bergerak, gitu. Kita nggak bisa berjalan, kita nggak bisa tembus permasalahan itu. Mari kita belajar dari bangsa Israel. Pengalaman bangsa Israel, pengalaman Musa mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Kita baca Keluaran 33 ayat 1 sampai 3. Judul perikopnya adalah Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Nah, kita tahu bahwa bangsa Israel dalam perjalanannya yang telah dipimpin oleh Musa mengarah ke tanah perjanjian itu mengalami goncangan yang hebat. Mereka memberontak terhadap Tuhan pada saat Musa berada di Gunung Sinai untuk menerima dua batu loh batu perjanjian atau Taurat dari Tuhan. Nah, dalam goncangan itu mereka memberontak. Mereka kembali lagi ke masa-masa yang mereka alami di tanah Mesir. Seperti mereka akhirnya menunjuk satu orang pemimpin. Membuat lembu emas, berhala, kembali lagi ke masa-masa yang buruk. Masa-masa padahal mereka sudah merasakan bagaimana perlindungan Tuhan pada saat mereka keluar dari tanah Mesir, dari 7 tulai atau 10 tulah dari Tuhan untuk bangsa Mesir, mereka terhindar dari itu. Itu adalah satu mukjizat yang harus mereka harusnya bisa sadari bahwa mereka selalu dalam perlindungan Tuhan. Bukan malah memberontak, bukan malah membuat berhala baru dalam penantiannya
menanti Musa turun dari Gunung Sinai untuk menerima loh batu dari Tuhan. Mereka harus sadar bahwa di sana di depan mereka, kalau mereka ikuti, mereka akan mendapatkan negeri, satu tempat yang sudah dijanjikan Tuhan yang penuh dengan susu dan madu. Maka dari itu, mereka mendapat hukuman dari Tuhan. Mereka mengalami stagnan, berjalan di tempat, berputar-putar. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Demikian pula kita, kaum bapa, para suami, bisa mengalami hal seperti itu. Kita bisa mengalami apa yang dialami oleh bangsa Israel, yaitu stagnan itu. Salam, saya mau tanya Pak, lalu bagaimana agar kita, kaum bapak, tidak seperti bangsa Israel yang mengalami stagnan Pak? Mantap, pertanyaan yang luar biasa. Sebelum kita mendengar penjelasan dari hambanya, kita naikkan terlebih dahulu pujian Bebanku Terlepas, Ku Berjalan ke Kanaan. Bebanku terlepas, bebanku terlepas, di bawah kaki Yesus jiwaku diselamatkan. Bebanku terlepas, bebanku terlepas, bebanku terlepas, di bawah kaki Yesus jiwaku diselamatkan. Bebanku terlepas, ku berjalan ke Kanaan, berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Terima kasih Om Tian yang sudah mengiri kami. Ya, silakan dilanjut, dijawab oleh hambanya pertanyaan dari Pak Daniel. Pertanyaannya adalah bagaimana kita Kaum bapak, kaum bapak tidak mengalami stagnan yang seperti dialami oleh bangsa Israel. Kalau kita baca dari ayat Alkitab yang tadi kita baca, ada dua hal yang harus kita lakukan. Pertama, di ayat 1, Tuhan berfirman, pergilah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus pergi. Kata pergi itu mengandung makna ada sesuatu yang ditinggalkan. Sesuatu yang ditinggalkan. Kalau kejar berarti ada sesuatu yang kita hadapi di depan. Kita mau ambil di depan. Tapi kalau pergi berarti ada sesuatu yang kita tinggalkan di belakang. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Kita harus meninggalkan kepahitan, kemalasan kita, keputusasaan yang terjadi pada saat seperti kemarin tahun 2020, pandemi. Kita merasa putus asa. Apa yang harus kita lakukan? Kita nggak bisa keluar, kita nggak bisa melakukan sesuatu. Segala pergerakan kita terbatas. Nah, sekarang ini tahun 2021, puji Tuhan vaksinasi udah mulai berjalan. Pandemi kita sudah mulai istilahnya bergerak, ekonomi kita sudah mulai bergerak perlahan demi perlahan. Kita juga harus lakukan seperti itu. Jangan keputusasaan yang kemarin terus berlangsung. Kita harus tinggalkan. Pergi. Kita harus tinggalkan. Nah, setelah kita tinggalkan,
kita tidak boleh berdiam diri di satu tempat itu. Kita harus berjalan. Apapun yang terjadi, kita tetap harus bergerak ke depan. Kita selalu harus yakin bahwa kita selalu dilindungi oleh Tuhan. Sebagai kita sebagai orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada di pihak kita dan kita selalu menjadi diciptakan sebagai pemenang. Kita ditakdirkan sebagai pemenang. Jadi jangan takut, tetap bergerak, tetap berjalan ke depan. Itu yang harus kita lakukan. Jangan takut, kaum bapak, kita ini, para suami, jangan takut. Sekecil apapun usaha kita, yakinlah kalau kita berjalan bersama Tuhan, itu akan menjadi sesuatu yang besar dan akan memberkati kita semua. Gitu loh Pak. Ya, makasih Pak. Pak Daniel. Gitu. Terima kasih. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Pertama, apa tadi? Pergi. 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 Berarti harus ada yang Ditinggalkan. kedua. Berjalan. Kita harus terus berjalan. Jangan putus asa. Tuhan bersama kita. Lakukan sesuatu sekecil apapun. Yakin itu akan menjadi besar. Amin. Begitu Pak Gembala. Haleluya. Jadi kesimpulannya, agar kita sebagai seorang suami, sebagai bapak, ya jangan berjalan di tempat, bahkan stagnan, ya tidak mengalami kemajuan. Ada dua kuncinya tadi yang disampaikan oleh hambanya. Yang pertama, pergi. Ya, jadi artinya kita tinggalkan yang di belakang, entah kepahitan, kekecewaan, ya, kemalasan, bahkan cara hidup yang lama. Termasuk di dalamnya kesuksesan dan keberhasilan kita di masa lalu. Karena apa? Karena masa sekarang pun Tuhan sanggup memberikan kesuksesan. Amin. Lalu yang kedua, kuncinya adalah berjalan. Waktu kita pergi, kita harus berjalan. Jangan katakan kita pergi, tapi nggak berjalan. Berjalan. Arti berjalan adalah kita harus proaktif. Ya, proaktif meresponi perintah Tuhan. Terutama perintah Tuhan yang disampaikan pada malam hari ini. Ya, itu saja yang saya bisa simpulkan dari apa yang disampaikan oleh hambanya. Terima kasih buat Bapak Penatua Fahri Dornik yang sudah jadi berkat bagi kami kaum bapak. Lalu terima kasih buat kehadiran Pak Daniel, Diaken Daniel Suwardi yang juga bersama-sama dengan kami. Ya, hari ini ya pengurus komisi bapak tidak ada yang bisa hadir, tapi ibadah kaum bapak tetap berjalan. Amin. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini, saya minta kesediaan Bapak Diaken Daniel Suwardi untuk mengucap syukur atas firman yang kita sudah dengar pada malam hari ini. Mari satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Fahri Dornik Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati beliau, keluarganya, pelayanannya, dan semakin heran Tuhan pakai, semakin memperlebar kerajaan-Mu untuk memberitakan Injil Tuhan. Terima kasih Bapak, kami diajar Tuhan supaya kami meninggalkan masa lalu kami, meninggalkan dosa-dosa kami. Dan kami diajar Tuhan untuk selalu memandang salib Kristus. Kami harus berjalan ke depan, kami berani melangkah supaya ada perubahan, supaya ada kehidupan yang nyata. Dan Tuhan yang menggantikan tahta kami, hati kami, Tuhan yang tinggal dalam hidup kami. Dan kami Tuhan, kami percaya bahwa kehidupan kami yang selalu dipimpin oleh Tuhan, karena pasti kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Amen. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami ucap syukur buat firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Sebelum kita akhiri ibadah, ya nanti kita akan naikkan beberapa pokok doa, khususnya pokok-pokok doa yang dinaikkan waktu ibadah 10 hari dari kaum bapak, ya. Khusus kaum bapak hari ini kita doakan. Tetapi saya ingin sampaikan pengumuman yang pertama, kita akan jumpa dalam ibadah raya hari Minggu besok di gereja. Ya, link pendaftaran sudah ditutup. Tapi kalau bapak-bapak termasuk mungkin ada ibu-ibu, ada saudara-saudara sekalian yang hari ini hadir,
mau ibadah hari Minggu bisa hadir di ibadah yang kedua. Karena ibadah yang kedua ya untuk kuota dari kehadiran masih tersedia. Ya, jadi besok kita akan ibadah, dan untuk bapak-bapak jangan lupa yang punya anak, punya cucu, bahwa hari Minggu besok juga jam 7 ada ibadah Raya Anak secara online. Lalu kapan ibadah komisi Bapak lagi? Nanti akan diumumkan di grup ya, di ibadah raya, di ibadah komisi, kapan ibadah Bapak lagi hadir bersama dengan kita. Ya, terima kasih buat semua dukungan, buat doa-doanya. Kita sebagai suami Bapak tetap menjadi Bapak suami yang terus bergerak, proaktif, berjalan, tinggalkan segala satunya karena kita meraih ya kesempatan-kesempatan, peluang-peluang, berkat, bahkan masa depan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita sekalian. Mari kita akan akhiri, kita akan naikkan pokok doa kita pada kesempatan malam hari ini. Kami bersyukur buat malam hari ini, buat firman yang sudah memberikan kekuatan bagi kami, bahwa kami harus berani meninggalkan masa lalu kami, dan kami terus berjalan proaktif. Kami tidak hanya diam saja, tapi kami proaktif untuk bekerja, berkarya, melayani, karena Tuhan mendampingi kami sekalian. Amin. Pada kesempatan malam hari ini kami berdoa untuk Susanto Simanjuntak, Tuhan juga berikan kekuatan. Terima kasih, di doa 10 hari Tuhan sudah jawab, dan Tuhan berikan tempat pekerjaan yang baru, jabatan yang baru. Amin. Kami teringat dengan Bapak Roni Vandik yang juga sedang pemulihan kesehatannya setelah mengalami stroke 2 tahun yang lalu. Tuhan terus pulihkan. Teringat dengan Bapak Yohanes Chong, Bapak Yonatan Subari, kesehatan, kekuatan Tuhan atas mereka sekalian. Amin. Teringat juga Tuhan Bapak Yusak Iskandar yang berdoa untuk renovasi rumahnya. Puji Tuhan sudah mulai melangkah. Amin. Walaupun masih belum tersedia dana untuk semua, tapi mulai melangkah dengan pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan. Amin. Dalam rangka renovasi rumahnya. Tuhan juga berkati. Untuk Bapak Jimmy Valendio juga Tuhan sudah menjawab pergumulan-pergumulannya, sehingga satu persatu Tuhan yang sudah menolong. Berkati Pak Jimmy dalam pekerjaannya, dalam masalah keuangan ekonominya. Bapak Fendi yang terus berdoa untuk adik iparnya, Tuhan juga sudah menjamahnya. Kami percaya anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Teringat dengan Saudara Theophilus Agung Nugroho, juga berkati bisnis pekerjaannya di Kota Magelang. Dan kami dengar sudah ada panggilan untuk interview berikutnya untuk pekerjaan yang di Jakarta. Mari juga Tuhan tolong dan berkati. Dan rencana ke depan juga Tuhan tolong. Di dalamnya ada juga hubungannya dengan Nadia, mari juga Tuhan bela, Tuhan berkati. Amin. Bapak, kami teringat dengan juga Bapak Arifin Marpaung, berikan kesehatan bagi keluarganya, pergumulan ekonominya, Tuhan juga pulihkan. Amin. Tuhan juga tolong tepat pada waktunya. Amin. Terima kasih, kami berdoa untuk Bapak Yogi, juga berkati rumah tangganya, kesehatannya. Selain ada pekerjaan, ada bisnis yang dikerjakan di rumah secara online, Tuhan juga berkati. Bahkan Bapak Yogi merindukan memiliki keturunan. Pasca anak pertamanya dipanggil pulang ke rumah Bapak di surga, biarlah istrinya Kesia bisa hamil kembali. Amin. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Saudara Karen yang juga hadir pada malam hari ini. Juga Tuhan berkati. Amin. Kami percaya Tuhan sudah berikan perguruan tinggi negeri yang terbaik menurut Tuhan. Amin. Terima kasih, berdoa untuk mamanya juga, Tuhan terus pulihkan kesehatannya. Amin. Bapak, kami juga berdoa untuk Opa Ruben. Tuhan juga berkati rencana pernikahan anak bungsunya yang harus ditunda dan belum tahu tanggal kapan pelaksanaannya. Tuhan berikan tanggal yang terbaik. Amin. Tuhan tolong biar terus bergerak maju dan Tuhan memberikan yang terbaik. Kami teringat dengan Bapak Avelin Daily, Tuhan berikan kesehatan terus. Kondisi kesehatannya Tuhan pulihkan. Kami percaya Tuhan terus memberikan kekuatan sehingga Pak Avelin bisa terus berkarya, bisa jadi berkat bagi kami sekalian, bagi gereja Tuhan, terutama bagi keluarganya. Bapak, kami berdoa juga untuk Pak Markus Legimin. Kami percaya kekuatan Tuhan atas Pak Markus. Tuhan tolong
di masa tuanya diberikan semangat terus oleh anugerah Tuhan. Ya. Bapak Poltek Nenggolan juga Ya, yang Tuhan. bergumul untuk anaknya, kami percaya anaknya sudah disembuhkan, Amin. sudah mengalami pemulihan. Nama Amin. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Kami teringat juga Tuhan untuk Bapak Osman Sitanggang. Puji Tuhan proyeknya di NTT sudah berjalan, tetapi haknya bonus yang dijanjikan tidak diberikan. Mari berikan penghiburan. Kalau kembali bekerja di tempat yang semula, juga Tuhan tolong. Mungkin secara pendapatan gaji lebih kecil daripada waktu di NTT. Mari juga Tuhan tolong sehingga di tempat yang lama ini kembali bekerja, dia mendapatkan proyek-proyek yang baru. Amin. Terima kasih. Kerjasama dengan temannya beberapa waktu yang lalu, itu pun uang haknya tidak diterima, belum dibayar sampai hari ini. Mari Tuhan berikan kekuatan, hati yang lapang untuk terus boleh mengasihi, meninggalkan, untuk berjalan ke depan, karena Tuhan juga sudah menyediakan yang terbaik. Amin. Teringat dengan Bapak Rohani, terus Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, khususnya apabila ada pembengkakan jantung, Tuhan juga yang memulihkan. Terima kasih pertolongan Tuhan atas hamba-Mu, Bapak Rohani kami. Teringat Ya, Tuhan. dengan Bapak Benghat, juga Ya, Tuhan Tuhan. tolong jauh dari kami, kekuatan Tuhan atas Pak Benghat. Ya, Dan Tuhan. kepada bapak-bapak yang lain yang berjuang, bekerja, Tuhan bela. Ya, Saya, amin. Amin. Tuhan menolong kami Amin. sebagai seorang pria, sebagai seorang suami, Amin. sebagai seorang bapak yang penuh dengan berkat Tuhan. Amin. Terima kasih Komisi Kaum Bapak diberkati dengan program kegiatan ke depan, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Terima kasih teringat dengan anak-anak kami yang hari ini hadir sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan juga berkati. Amin. Terima kasih, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami percaya hari ini kami penuh dengan berkat. Dan sekarang kekasih-kekasih Tuhan, kaum Bapa yang Tuhan Yesus kasih, terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, tinggal bersama dengan kita sekalian. Dari saat ini sampai selama-lamanya, kemanapun kita pergi, kita kaum Bapa ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa ibadah komisi Bapa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Salam Pak. Shalom, Ade, salam shalom Madani. Pak.